Film berawal dengan memperlihatkan kepada sebuah foto 3 orang remaja yang ada di dinding. Masing-masing dari mereka bernama Jion, Asai, dan terakhir Sayuri. Mereka bertiga merupakan mahasiswa yang memiliki hobi mendaki gunung. Namun di pendakian terakhir mereka, Sayuri ini tersesat dan karena di saat pendakian terakhir mereka bertepatan dengan turunnya salju, hal itu pun menyebabkan Sayuri tidak bisa ditemukan, bahkan tubuhnya pun juga ikut menghilang. 16 tahun berlalu, kemudian kita diperlihatkan kepada Jion dan Asai yang masih menggeluti hobi mereka sebagai pendaki gunung. Namun di sini mereka kembali terjebak di tengah badai salju, bahkan kaki Jion terluka akibat terjatuh. Lalu Jion yang sudah menyerah karena kakinya yang terluka, dia pun mengungkapkan sebuah rahasia yang dia simpan selama ini kepada Asai. Jion mengaku jika dialah orang yang telah membunuh Sayuri. Kita pun diperlihatkan momen ketika Jion masih muda yang sedang mencekik Sayuri, tapi Asai tidak percaya. Dengan perkataan Jion tetap berusaha menolongnya. Sehingga pada akhirnya Asai berhasil membawa Jion ke sebuah gubuk yang telah disiapkan untuk para pendaki gunung. Setelah selesai menyalakan api untuk menghangatkan diri, Asai pun berniat meminjam ponsel milik Jion untuk meminta pertolongan kepada tim penyelamat. Namun Jion menjawab jika ponsel miliknya berada di ransel yang mereka tinggalkan sebelumnya, dan Asai pun tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Lalu ketika berada di dapur, tiba-tiba si Asai ini muntah dikarenakan dia mengalami penyakit ketinggian. Bagi kalian yang biasa mendaki pasti udah tahulah ya. Untuk yang belum tahu, ketika berada di atas gunung yang notabene sangat tinggi, tidak jarang para pendaki mengalami pusing, mata berkunang, dan pada akhirnya muntah seperti yang dialami oleh Asai. Ketika Jion melihat itu, Asai beralasan jika dirinya sedang mencari makanan. Lalu di saat Asai sedang mencari pisau untuk membuat sup, tanpa sengaja dia melihat tetesan yang dia duga itu adalah tetesan darah. Dia pun ingin memberitahu tetesan darah tersebut kepada Jion. Tapi tanpa sengaja dia melihat Jion yang sedang menghubungi tim penyelamat. Padahal sebelumnya Jion berkata jika ponselnya tertinggal di dalam ransel. Dan di dalam telepon itu tanpa alasan yang jelas, Jion berkata jika hanya ada satu orang yang berada di dalam gubuk tersebut. Di sini Asai menduga jika Jion berniat ingin membunuhnya di gubuk tersebut karena mungkin Jion menyesal telah membongkar rahasia tentang dirinya yang telah membunuh Sayuri. Untuk menjawab kecurigaannya, Asai pun bertanya kepada Jion kenapa dia berkata kepada tim penyelamat kalau cuman ada satu orang yang selamat di dalam gubuk tersebut, padahal di sana mereka sedang ada berdua. Jion pun menjawab maksud dari satu orang itu adalah hanya ada satu orang yang terluka di dalam gubuk ini. Seakan belum puas dengan jawaban Jion, kemudian Asai meminjam ponsel milik Jion untuk memberikan kabar kepada keluarganya di rumah. Namun Jion menolak meminjamkan dengan alasan baterainya sudah habis. Kecurigaan Asai semakin menjadi-jadi. Tidak hanya itu, di saat baru kembali dari mengambil kayu bakar, tanpa ada alasan yang jelas, Jion mencocol-cocol bagian kakinya sendiri. Ketika ditanya kenapa Jion melakukan hal itu, Jion pun menjawab tidak tahu.
お前が強く締めすぎた。朝には救助来るんだよな。 Rasa takut akan dibunuh oleh Jion pun semakin menjadi-jadi. Kemudian di saat Asai sedang berusaha tidur, Jion tiba-tiba kembali membahas Sayuri yang sudah dia bunuh. Di sini Jion pun merasa heran kenapa Asai terlihat biasa saja ketika mengetahui bahwa dirinya yang telah membunuh Sayuri. Lalu tanpa ada alasan yang jelas, dia menuduh jika Asai yang telah membunuh Sayuri. Kok malah linglung ya? なんで聞かなかったことになんで平気なんだ。 Dan Jion pun akhirnya mulai bangkit. Sembari mengeluarkan pisau dapur yang dia sembunyikan sebelumnya, Jion terus menuduh bahwa Asai yang telah membunuh Sayuri. Karena panik yang luar biasa, penyakit ketinggian yang dialami Asai pun semakin parah. Asai pun berusaha membujuk Jion agar dia tidak membunuhnya. Namun Jion yang terlihat emosi pun langsung berusaha menyerang Asai. Jion yang tidak kehabisan akal berusaha merusak pintu itu menggunakan skop. Dia juga berkata dengan matinya Asai, maka tidak akan ada yang tahu tentang kematian Sayuri. Di tengah pencariannya, Jion kembali menuduh jika Asai lah yang telah membunuh Sayuri. Namun kali ini dia sedikit mengungkapkan alasan kenapa dia menuduh Asai sebagai pembunuhnya. Dikarenakan di hari terakhir pendakian mereka, menurut Jion, Asai sengaja menjauhi Sayuri yang membuat Sayuri tidak punya pilihan selain bergabung kelompoknya Jion. Sembari mencari Asai yang bersembunyi, Jion juga mengungkapkan rasa sakit hatinya karena ternyata antara Asai, Jion, dan Sayuri terdapat cinta segitiga di mana Jion sebenarnya menyukai Sayuri, namun Sayuri menyukai Asai. Di saat Jion lengah, Asai pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya. Akan tetapi mereka berdua malah sama-sama terjatuh. Asai yang lebih dulu bangkit lalu berusaha menggapai pisau yang terjatuh, namun usahanya langsung digagalkan oleh Jion dengan mudah. Merasa dirinya dalam ancaman, Asai pun menajamkan kayu bakar untuk dia jadikan sebagai senjata. Namun ketika Jion berhasil masuk, bukannya menyerang, Asai malah lebih memilih untuk bersembunyi sehingga akhirnya kaki Jion yang terluka tiba-tiba patah. Sembari rebahan, Jion kembali mengungkapkan isi hatinya kepada Asai. Dari sini akhirnya fakta mengejutkan pun terungkap, di mana dia berkata ketika pendakian terakhir ternyata Sayuri ini sedang hamil anaknya si Asai. Dan Jion juga tahu jika Asai tidak menginginkan kehamilan tersebut. Hal itu terlihat karena si Asai terus berusaha menghindar dari Sayuri. 사유를 죽인다. 병신같이 생각했어. Kemudian akhirnya Jion pun mengaku jika memang dialah yang membunuh Sayuri karena Sayuri telah merendahkannya dan membuangnya seperti sampah. Namun di sini terlihat Jion sangat menyesal telah melakukan hal tersebut.
Tidak lama kemudian tim penyelamat akhirnya datang ke situ dan terlihat Jion sudah terduduk lemas di samping pintu. Namun sayang tim penyelamat itu tidak menyadari keberadaan Asai di dalam gudang. Dengan panik Asai pun mencoba keluar dari gudang itu. Namun ketika sudah berhasil keluar, penglihatannya malah menjadi sangat kabur. Di saat penglihatannya kembali normal, ternyata orang yang berada di depannya bukanlah tim penyelamat, melainkan sosok Jion yang sudah cosplay jadi tim penyelamat. Jion membunuh semua tim penyelamat karena dia tidak mau perbuatan bejatnya terbongkar. Dan dari sini plot twist pun kembali terjadi. Di saat Asai sedang terpojok, kita lagi-lagi di bawah flashback. Di sini terungkaplah fakta pada saat Jion telah meninggalkan Sayuri. Ternyata pada saat itu Asai melihat apa yang sedang dilakukan oleh Jion. Seharusnya saat itu nyawa Sayuri masih bisa ditolong karena Asai sempat melihat Sayuri yang kembali bernapas. Tapi tanpa diduga si Asai ini malah ikut mencekik Sayuri sampai dia benar-benar tewas. Kemungkinan dia melakukan hal itu ya karena kehamilan tadi. Kini terjawab dengan jelas kenapa Asai terlihat biasa saja ketika Jion membuat pengakuan kalau dia telah membunuh Sayuri. Kemudian plot twist lainnya pun terjadi. Tiba-tiba Asai terbangun dari tidurnya dan ternyata semua yang dialaminya tadi hanyalah mimpi. Lebih tepatnya ketika momen sebelum si Jion mengancam akan membunuh Asai. Saat itu rasa takut dan rasa bersalah karena telah membunuh Sayuri membuat semua kejadiannya sampai ke bawah mimpi. Lalu di situ Jion berkata kepada Asai, setelah mereka keluar dari pendakian ini dia akan menyerahkan dirinya kepada polisi karena telah membunuh Sayuri. Mendengar hal itu Asai pun terdiam dan dia teringat dengan Sayuri. 自分から逃げられない。さゆりの供養はお前さゆりと付き合ってたよな。絶対産むって言うから。 Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkan kepada para tim penyelamat yang telah tiba di gubuk tersebut. Namun di sana mereka dibuat heran ketika melihat darah yang berada di tangga, dan ketika mereka sampai di lantai atas, mereka dibuat terkejut di saat melihat Asai yang sedang mencocol-cocol tubuh Jion sampai tewas. Kemudian Asai berkata di depan jasadnya Jion, "Mengakulah atas semua perbuatanmu." Dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat bingung dan sangat mensayurikan. So today guys, sebuah film yang gue ceritakan malam ini, gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti pada umumnya film Jepang, endingnya selalu menggantung dan kita dibuat kebingungan kayak gini ya. Kayaknya kebanyakan sutradara film Jepang ini nyuruh kita untuk ikut berpikir dan mendeskripsikan filmnya menurut pemikiran kita masing-masing. Tapi gimana nih menurut kalian semua? Pada pusing kah? Oke, seperti biasa kalau misalkan kalian suka boleh banget buat fitnah like-nya dan jangan lupa juga subscribe aja karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang akan gua bahas. So sekian dari gua, see you next time.